Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas at-ta'rif atau definisi dalam ilmu mantik. Ilmu mantik itu adalah ilmu yang membuat kita atau memberikan pemahaman atau mengantarkan kita dari al-ma'lum at-tasawwuri atau al-ma'lum at-tasdiki, dari sesuatu yang kita ketahui baik secara tasawwuri, secara penggambaran, ataupun secara at-tasdiki, secara nyata, menuju kepada al-majhul. Al-majhul itu adalah sesuatu yang tidak kita ketahui baik secara tasawwuri maupun secara tasdiki. Untuk mengetahui yang majhul secara tasawwuri, maka kita akan menggunakan at-ta'rif atau definisi, atau al-qawlu asy-syarih atau kata-kata yang menjelaskan, penjelasan. Sementara untuk mengetahui al-majhul at-tasdiki, kita harus menggunakan pengantar qiyas dan hujjah. At-ta'rif adalah al-musal ila al-majhul at-tasawwuri, adalah sebuah pengantar yang akan membawa kita kepada al-majhul at-tasawwuri, sesuatu yang tidak kita ketahui secara penggambarannya. Apa definisi dari ta'rif? Apakah definisi itu? Apa sih ta'rif itu? At-ta'rifu huwa alladhi yubayyinu ma'nal lafaz kama annahu yaqumu bitahdidihi aw yubayyinu at-tariq ila hadat tahdid wa dzaka al-bayan, yaitu yang menjelaskan makna sebuah kata. Bisa jadi dia memberi batasan, annahu yaqumu bitahdidihi, seperti cara menjelaskannya adalah dengan memberi batasan, atau yubayyinu at-tariq ila hadat tahdid, atau menjelaskan jalan yang digunakan untuk memberikan batasan ini, wa dzakal bayan, dan untuk penjelasan itu. Jika at-ta'rif itu adalah definisi, maka al-mu'arraf itu adalah sesuatu yang kita definisikan. Al-mu'arraf huwa ma yaqtadi tasawwuruhu tasawwural mu'arraf ay imtiyazan an ghairihi, yaitu al-mu'arraf adalah sesuatu yang menuntut untuk menggambarkan sesuatu yang dijelaskan. Jadi untuk menggambarkan sesuatu, maka kita harus menggambarkan sesuatu yang dijelaskan. Maksudnya adalah imtiyazan an ghairihi, adanya pembeda dari sesuatu yang lain. Misal di sini, bagaimana sih kita mendefinisikan al-fa'il? Al-fa'il itu adalah ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun au shibhu fi'lin atau shibhun, yaitu isim marfu yang didahului oleh fi'il atau yang serupa dengan fi'il atau yang sama seperti fi'il. Nah, mu'arraf terbagi menjadi dua, ada mu'arraf hakiki, ada mu'arraf ghairu hakiki. Mu'arraf ghairu hakiki adalah ma yuqalu li ihdari suwarihi hasilah min qabl, yaitu apa yang dikatakan. Mu'arraf ghairu hakiki itu adalah apa yang dikatakan ma yuqal untuk menghadirkan gambaran, li ihdari suwarihi untuk menghadirkan penggambaran atas apa yang kita definisikan, hasilah min qabl, yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Misal contohnya adalah al-birru huwa al-qamhu, gandum itu adalah gandum. Nah, mu'arraf ghairu hakiki ini bisa menggunakan bil misal dengan contoh, bisa juga dengan bil muradif dengan sinonim, seperti tadi al-birru itu sinonimnya adalah al-qamhu, artinya sama-sama gandum. Kemudian bisa juga dengan taksim, pembagiannya, atau bil isyarah atau dengan isyarat. Adapun mu'arraf hakiki itu adalah ma yuqalu ala syai'in, apa yang dikatakan atas sesuatu, li ifadati tasawwurihi bil kunhi au bima yumayyizuhu an jami'i ma adahu, apa yang dikatakan atas sesuatu untuk menggambarkan inti atau menggambarkan sesuatu yang membedakan dia dari selain dia. Misal manusia itu adalah hayawanun natik. Nah,
kita mendefinisikan manusia sebagai hewan yang natik dengan menggunakan mu'arraf al-hakiki, dengan menggunakan penjelasan yang hakiki sesungguhnya. Mu'arraf hakiki itu terbagi menjadi dua. Kita bisa melihat dari bi'atibaril ilmi biwujudi al-mu'arraf wa adamil ilmi bihi. Dilihat dari diketahui adanya mu'arrafnya atau tidak adanya, atau tidak diketahui apakah di sana ada mu'arraf atau tidak. Atau bisa juga kita lihat dari bi'atibari ma yatarakkab minhu, apa yang tersusun darinya. Ada al-mu'arraf al-hakiki bi'atibaril ilmi biwujudil mu'arraf adamil ilmi bihi. Jika dilihat dari kita tahu atau tidak tahu adanya mu'arrafnya atau tidak, maka mu'arraf hakiki di sini dibagi menjadi dua, yaitu ta'rif ismi dan ta'rif hakiki. Ta'rif hakiki di sini maksudnya adalah al-muqabil atau kebalikan dari ta'rif ismi. Jadi ta'rif al-hakiki, di bawah ta'rif al-hakiki masih ada ta'rif al-mu'arraf al-hakiki, masih ada ta'rif hakiki. Ta'rif ismi adalah maka nalibayani hakikati syai' la ya'lam wujudahu fi al-kharij. Adalah ta'rif ismi adalah apa yang digunakan untuk menjelaskan hakikat sesuatu yang tidak diketahui adanya di luar. Mawjudah bil fi'li walam ya'lam hakikataha, dia ada, nyata adanya, tetapi hakikatnya tidak kita ketahui. Misal akal, kita tahu bahwa akal itu ada, tetapi hakikat akal itu seperti apa kita tidak tahu. Begitu juga dengan roh dan dengan hayuli. Ta'rif ismi juga bisa dilihat dari alla takun mawjudah aslan. Ada namanya, tetapi bentuknya tidak ada. Jika yang di depan tadi ada bentuknya, ada bendanya, ada sesuatu yang kita katakan, tetapi seperti apa bentuknya tidak tahu. Kalau yang di sini alla takun memang tidak ada. Memang tidak ada. Misal adalah al-anaqo ya. Anaqo itu adalah hewan yang berupa hewan mitos yang ada, yang kalau di dalam kebudayaan Persia namanya smul. Kalau di dalam kebudayaan Mesir itu namanya ponik. Jadi hewan itu, burung itu tidak ada, tetapi ada namanya, tetapi burungnya tidak ada. Jadi dia namanya burung mitos. Atau rasa gaul itu karena rasa mabuk karena minum minuman beralkohol. Nah, mabuknya itu seperti apa? Itu tidak ada. Alla takun mawjudah aslan. Jadi bentuknya itu tidak ada. Kemudian dilihat dari ta'rif al-hakiki yang al-muqabil ta'rif al-ismi, ta'rif hakiki yang merupakan kebalikan dari ta'rif ismi, maka libayani hakikah syai' lahu afrad mawjudah fil kharij. Adalah apa yang digunakan untuk menjelaskan hakikat sesuatu yang memiliki individu yang ada di luar. Misal manusia ada individunya di luar. Ada Bakar, ada Muhammad, ada wujudnya itu ada di luar, bentuk benar-benar ada. Dan itu adalah ta'rif al-hakiki. Dan definisi ini syamil ta'rifatil ulum, digunakan untuk semua bidang keilmuan. Yang kedua yaitu bi'atibari ma yatarakkab minhu, dilihat dari apa yang tersusun dalam ta'rif tadi, maka terbagi menjadi dua, yaitu al-had dan ar-rasmu. Al-haddu itu maka nabi dzatiyat al-mumayyiz fihi dzatiyan. Jadi jika kita menggunakan definisi dengan menggunakan salah satu unsur zatinya atau sesuatu yang inti, tetapi kalau ar-rasmu itu makana bil aradiyat, atau definisi yang kita gunakan untuk membedakan dia dari yang lain dengan menggunakan al-aradiyatnya atau sesuatu yang lekat saja tetapi bukan intinya. Had itu terbagi menjadi dua, yaitu had nakis dan had tam. Had tam itu adalah had yang sempurna, maka nabil jinsi, bisa jadi definisi dengan definisi yang tersusun antara jenis dan fasal yang dekat.
tetapi jenisnya diletakkan di depan. Wa taqaddama al-jins 'alal fasal. Misal manusia itu adalah nau. Apakah manusia itu? Manusia kita definisikan dengan menyusun antara fasalnya dengan jenisnya dengan fasalnya, dan kita letakkan jenisnya di depan sebelum fasal. Manusia itu adalah hewan itu di sini jenis yang natik, yang berpikir. Natik di sini adalah fasalnya. Yang kedua yaitu had nakis. Had nakis itu adalah had yang bisa jadi definisinya terdiri atas al-jins al-ba'id tetapi dengan al-faslu al-qarib. Misal kita menggunakan manusia adalah jismun natikun, atau maka nabil fasl wahdahu ketika kita menjelaskan manusia tapi dengan hanya menggunakan definisi fasal saja, al-insanu natik, maka nabil jinsi wal fasal al-qaribain, akan tetapi sudah menggunakan jins dan fasal tepat sebagaimana seharusnya, tetapi peletakannya dibalik. Walakin taqaddama fihi al-fasal alal jins. Jadi manusia itu apa? Manusia itu adalah natiku hayawan, berfikirnya hewan. Rasmu itu adalah jika kita menggunakan definisi dengan susunan al-aradi atau sesuatu yang menempel saja. Rasmun tam atau rasmun nakis. Rasmun tam itu makana jika definisi yang kita gunakan menggunakan atau terdiri atas al-jinsu al-qarib dan al-khassah asyamilah al-lazimah. Kita menyusun definisi dengan menggunakan jins yang qarib, dekat, dan khusus yang khasah, yang syamilah, yang mencakup, dan yang lazimah, yang lazim, yang memang ada di dalam jins tadi, bisyartin, dengan syarat takdimul jins, mendahulukan jins atas al-khasah. Misal manusia, apakah manusia itu? Manusia itu adalah hewan jenis. Manusia itu adalah hewan. Hewan yang bagaimana? Hewan yang yata'allamu as-sana'i. Hewan yang belajar untuk menciptakan. Nah, belajar menciptakan itu khusus spesial ada di dalam diri manusia, tetapi belajar itu bukan sesuatu yang inti yang ada di dalam manusia. Rasmun yang kedua yaitu rasmun nakis. Rasmun nakis adalah makana al-jinsu al-ba'id wal khasah asyamilah al-lazimah, atau makana bil khasah asyamilah al-lazimah wahdaha, atau makana bil jinsil qarib wal khasah asyamilah al-lazimah thumma quddimat fihi al-khasatu alal jinsi. Jadi rasam nakis itu bisa jadi terdiri atas jins yang ba'id dan khasah yang syamilah, yang mencakup, yang lazim. Misal al-insan itu adalah jismun ba'id ya, yata'allamu as-sona'i, yang belajar menciptakan. Atau maka nabil khasah syamilah saja, al-lazimah saja, yang hanya didefinisikan dengan menggunakan khasah saja. Al-insanu dhahikun, atau maka nabil jinsil qarib, kita sudah menggunakan jinsun qarib dan khasah syamilah al-lazimah, tetapi susunannya kita balik, tidak sebagaimana di dalam rasam tam. Misal di sini al-insanu yata'allamu as-sona'i hayawan, seharusnya al-insanu hayawanun yata'allamu as-sona'i. Syurutut ta'rif al-hakiki. Syurutut ta'rif, ada beberapa syarat untuk mengetahui bagaimana definisi yang sesungguhnya. Itu yang pertama dilihat dari bin nadri ila maknahu, dan yang kedua bin nadri ila lafzihi. Bin nadri ila maknahu, jika kita lihat dari sisi maknanya, maka ta'rif al-hakiki itu harus terdiri atas jami'an mani'an. Sebuah definisi itu harus jami', harus mani'. Apa jami'? Jami' itu adalah aisyamilan, mencakup li jami'i afrodi al-mu'arraf kullaha. Jadi mencakup seluruh aspek yang ada di dalam sebuah kata yang kita definisikan. Fala yakhruju minhu syai' minha, sehingga tidak lepas, tidak ada satu unsur apapun yang lepas dari definisi yang sedang kita dari sebuah kata yang sedang kita definisikan. Itu jami'. Jami' itu adalah syamil, menggabungkan, mencakup seluruh aspek
seluruh afrod, seluruh individu yang ada di dalam sebuah kata yang kita definisikan. Mani itu adalah alla yadkhula fil mu'arraf ma laisa min afrodihi, tidak memasukkan unsur apapun yang bukan merupakan bagian dari kata yang sedang kita definisikan. Jadi sebuah kata jika dilihat sebuah kata yang kita definisikan jika dilihat dari maknanya, maka sebuah definisi tersebut harus mengandung unsur jami dan mani. Adapun jika dilihat dari sisi lafadznya, maka ta'rif al-hakiki itu harus memiliki 6 aspek. Yang pertama, at-ta'rif awdah minal mu'arraf. Jadi ta'rif itu harus lebih jelas dari yang didefinisikan, al-mu'arraf. At-ta'rif khalian min al-majaz bidunil qarina. Definisi itu harus tidak mengandung majaz yang tidak disertai oleh qarinah. Qarinah itu adalah kata yang memalingkan makna sebuah kata sehingga tidak memiliki arti makna hakiki dan memiliki makna majazi. Kemudian yang ketiga adalah at-ta'rif khalian minal mushtarak al-lafzi. Tarif atau definisi itu tidak mengandung sinonim mushtarak lafzi. Kemudian yang keempat, at-tarif khalian minad daur. Definisi itu tidak boleh mengandung daur, sesuatu yang muter-muter. Kemudian at-ta'rif khalian min dzikril ahkam fihi, tidak boleh mengandung hukum, aturan atau ketetapan. Dan yang terakhir adalah at-ta'rif khalian min tadullu ala syakkin au ibham. Jadi definisi tidak boleh mengandung unsur ragu atau tidak jelas. Ada beberapa aib atau ada beberapa hal yang mengurangi definisi, yaitu jika definisi itu lebih khusus dari yang didefinisikan, at-ta'rif a'am minal mu'arraf, atau lebih luas dibanding yang didefinisikan, karena sesungguhnya ta'rif dengan definisi itu definisi dengan sesuatu yang kita definisikan itu harus sama, tidak lebih khusus atau tidak lebih luas atau tidak lebih tipis. Ta'rif mustamilan ala daur, ta'rifnya atau definisinya mengandung sesuatu yang berputar-putar. Misal matahari, apakah matahari itu? Matahari itu adalah sebuah cahaya yang keluar pada siang hari. Padahal siang hari itu bisa kita ketahui jika munculnya matahari. At-ta'rif mustamilan ala mushtarak lafzi biduni qarina, definisi mengandung sinonim tanpa adanya penjelasan, qarina, tanpa adanya kata yang memalingkan dari makna mushtarak lafzi tadi. At-ta'rif mustamilan alal majaz al-khali minal qarina allati tu'inul murad, definisi mengandung majaz yang tidak disertai oleh qarinah yang menjelaskan apa yang diinginkan dari majaz tersebut. At-ta'rif mustamilan ala gharibin, ta'rif definisi mengandung kata-kata yang gharib, aneh, yang asing, yang lam yadhhar maknahu, yang tidak jelas maknanya, yang maknanya tidak kita ketahui, atau mungkin di sana ada tikrar, ada pengulangan, atau ada iltibas. Iltibas itu adalah ketidaktransparan. Jadi definisi tidak transparan. At-ta'rif mustamilan ala hukmin, definisi yang mengandung unsur hukum atau ketetapan, padahal ketetapan itu adalah bagian dari at-ta'rif. At-ta'rif mustamilan ala syak wal ibham, definisinya mengandung unsur keraguan atau ketidakjelasan, padahal seharusnya alla yakuna ta'rif mustamilan, jadi definisi itu tidak boleh mengandung kata-kata, ada ajakan, ada anjuran bahwa sebaiknya definisi itu tidak mengandung kata-kata yang negatif. Jika memungkinkan, sebuah definisi itu hanya mengandung kata-kata yang positif saja. Alla yakuna ta'rif al-mutadhayifain, jadi seharusnya definisi itu tidak saling menumpang, misal saling bulat dan tidak jelas. Misal suami, zaujun. Apakah suami itu? Suami itu adalah orang yang memiliki istri. Nah, jadi pertanyaannya nanti istri itu apa? Istri adalah orang yang memiliki suami. Jadi muter-muter ada di dalam hal tersebut, sehingga kalau kita menggunakan definisi suami adalah orang yang memiliki istri atau istri adalah orang yang memiliki suami, maka dia merupakan definisi yang cacat.
Yang ketiga adalah alla yakuna ta'rif ghamidul ibarah. Ghamidul ibarah, definisi tidak ghamid itu tidak jelas, tidak menggunakan kata-kata atau tidak menggunakan penjelasan yang ghamid, tidak jelas, membingungkan. Ada beberapa kesalahan di dalam kita membuat definisi. Yang pertama adalah ada memulakhadhah qawaid ta'rif wa syuruti, tidak memperhatikan aturan-aturan dan syarat yang ditetapkan ketika membuat sebuah definisi. Yang kedua adalah akhdul lazim lisyai' ala annahu jins, kita menggunakan lazimnya sesuatu, jadi sesuatu yang ada di dalam sesuatu tersebut dan menganggapnya sebagai jins. Misal di sini al-insan adalah manusia, adalah mawjudun, sesuatu yang ada, yang natik, sesuatu yang ada, yang natik, yang bisa berbicara. Memang manusia itu ada, tetapi itu terlalu jauh. Nah, maka ketika kita menggunakan definisi mawjudun natikun, ini terlalu luas dan terlalu tidak jelas untuk digunakan sebagai sebuah definisi. Bisa jadi kita juga menggunakan al-faslu, kita salah di dalam menempatkan seharusnya jins kemudian fasl, kita menggunakan fasl sebagai jins. Misal al-ishku afratul mahabbah, cinta itu adalah ishku itu adalah kerinduan, itu adalah sangatnya cinta. Wada'un nau makanal jins, atau meletakkan nau di tempat atau di posisinya jins. Misal asyarru dulmun nas, padahal harusnya ad-dulmu gitu ya, ad-dulmu syarrun itu seharusnya, karena cakupannya syarrun itu jins atau lebih luas. Ad-dulmu syarrun, bukan asyarru dulmun, bukan. Wad'ul madah makanal jins, meletakkan benda di tempatnya jins. Misal as-saifu hadidun, pedang itu adalah besi, yaqta'u bihi raqabatal adu, yang digunakan untuk memenggal lehernya musuh. Yang ketiga adalah al-khata' al-waqi' fil fasal, kesalahan di dalam memilih fasal. Jika yang di sini kesalahan di dalam menetapkan jins, di sini kesalahan di dalam menetapkan fasal. Jadi ada 3 sebab kesalahan di dalam ta'rif. Yang pertama adalah karena tidak memperhatikan kaidah yang seharusnya digunakan di dalam membuat sebuah definisi. Kedua adalah kesalahan di dalam menetapkan jins, dan yang ketiga adalah kesalahan di dalam menetapkan fasal. Ada kata-kata yang tidak bisa didefinisikan atau alla mu'arrafat, ada mutasawwuri hakikatiha, karena kita tidak bisa menggambarkan hakikat dari sesuatu itu, sehingga kita tidak bisa mendefinisikan apakah itu. Nah, alla mu'arrafat itu terbagi menjadi 2, yaitu adamu indirajihi tahta jinsin a'am minha, tidak berada di bawah jins yang lebih umum dari dia, yang yashmulu mahiyataha wa mahiyatu ghairiha ma'aha, yang mencakup intinya dia dan inti selain dia yang bersama dia. Misal di sini al-jauhar, jauhar itu adalah inti, jadi sesuatu yang berada di sesuatu atau makhluk yang berada di atas, di jins yang paling atas. Jadi tidak ada jins yang ada di atasnya dia. Nah, jauhar di sini adalah contoh dari jinsul aznas. Tidak ada jins yang ada yang lebih luas dibanding jauhar, sehingga kita tidak bisa mendefinisikan apa sih jauhar itu. Jauhar itu apa? Kita tidak tahu. Jauhar itu adalah inti. Nah, yang inti dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kemudian yang kedua adalah adamu tasawwuril mar'i laha li faqdanihi ma bihi idrakiha. Jadi kita tidak bisa menggambarkan adamu tasawwuril mar'i laha. Jadi orang yang memiliki kata-kata ini itu tidak bisa mendefinisikan apakah kata itu, karena dia tidak bisa diketahui. Jadi tidak bisa diketahui karena hilangnya kemampuan untuk mengetahui hal tersebut. Misal gila. Gila itu apa sih? Gila
itu adalah orang yang kehilangan kesadaran. Hanya begitu saja kita bisa mendefinisikan. Tapi sesungguhnya gila itu apa? Gila itu tidak bisa didefinisikan. Begitu juga dengan al-asam atau orang yang orang yang tuli tuli atau tidak bisa mendengar. Tidak bisa mendengar itu apa? Tidak bisa kita definisikan. Begitu juga dengan al-a'ma. Al-a'ma itu adalah orang yang buta. Apakah orang